Dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak, dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat.
kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah raya kita hari ini, kita sama-sama perkatakan Mazmur 91, kemudian 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan media. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Semua bersukacita, amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita tempat ini. Tanda bukti kita sampai hari ini ada Tuhan Yesus pelihara saudara dan pelihara saya. Katakan amin. Amin. Coba lihat kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mengasihimu.
mengasihimu dan mengasihiku. Sekali lagi tepuk tangan untuk dia, Bapak Ibu Saudara, sorakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Mari di waktu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama ambil waktu sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Horala batakana syandara labara 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 labara. Horala batakana syandara labara 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 labara. Dalam setiap musim hidup kami, Kau Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami lihat karya-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kau tidak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Kau tolong kami, Kau sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Kami banyak salah sama Tuhan. Kami banyak dosa sama Tuhan. Dan biar pagi ini, sebelum kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi, kuduskan kami, tahirkan kami tanpa terkecuali. Dan kami mau katakan di hadapan-Mu, ibadah raya ini milik Tuhan. Kami buka hati kami, persembahkan jiwa, roh, dan tubuh kami seutuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Horalabaya syandara labara labara labara. Syara labara labara labara. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa, Maha Kuasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Allah yang hidup, yang memerintah selama-lamanya. Yesus Tuhan, kami perlu Kau ya Tuhan, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat penyembahan-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia dengan cara yang Kau mengerti. Agungkan namanya. Dia ada di sini. Kami sembah Kau. We worship You Lord. Syaralabara labara 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 labara. Syaralabara labara 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 labara. Syaralabara labara. We worship You. We worship You. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, lawat umat-Mu, curahkan Roh-Mu, ya Tuhan. Labaya syandara labara 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 labara. Syandara labara 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 labara. Syara labara 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 labara. Yesus, Yesus. Syara labara 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 labara. Dalam setiap situasi hidup kami, yang kami tahu Engkau Allah yang sangat baik. Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Kau lebih dari apapun ya Abba. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari sambil angkat tanganmu, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kemuliaan hanya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dan teramat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya Tuhan Yesus. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggi, amin, ku agung ya selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku selalu sembahmu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau menyembahmu. Yes, Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara sendiri angkat pujian ini, nyatakan bersama-sama. Yesus, Yesus. Apapun yang kami alami pagi ini, kami mengaku Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Yes, ya. Sama-sama ku mau memujimu, ya Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima kemuliaan hanya
menyembahmu. Yes. Terima semua pujian. Mari mulai sembah Dia. Horalabaya syadala. Ini bukan hanya sekedar lagu pagi ini Tuhan, tapi sungguh-sungguh nyata dari hati kami. Kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Bukan hanya nyanyian semata-mata, tapi ini lahir dari hati kami. Apapun adanya hidup kami mau terus puji Engkau ya Tuhan. Sekalipun situasi tidak memungkinkan, tapi bagi kami terus memuji-Mu. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Segenap jiwa menyembah Yesus, mau memuji-Mu, mau memuji-Mu dengan segenap hatimu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yes Lord. Ya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu dengan segenap hatiku. Yes. Ku selalu sembah-Mu. Ya, semua
dahsyat. Yesus dahsyat. Cari minimal 5 orang, katakan Tuhan Yesus pelihara engkau. Pelihara kita semua. Sebab Tuhan Yesus sayang saudara dan sayang saya. Katakan amin. Barangkali di ibadah yang pertama ada Bapak Ibu atau anak-anak muda yang baru sekali pertama kali ibadah di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan di tempat. Puji Tuhan. Selamat datang Abang. Kami menyambut dengan sukacita. Jika belum punya tempat ibadah yang menetap, minggu depan boleh datang lagi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara sama-sama tepuk tangan yuk. Seka-seka yuk. Sama-sama dengan saya ikuti katakan seka-seka yo. Hey, kiri kanan puji. Lihat kanan kirimu. Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Katakan Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Haleluya. Seka-seka yo. Hey. Semua umat tiga raksa katakan seka-seka yo. Hey, kiri. Prajurit Tuhan katakan Yesus sayangku. Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Yesus sayangku. Yesus sayang torang. Yesus sayangku. Sama-sama tepuk tangan katakan Tuhan Yesus engkau dahsyat. Tiga raksa sorakan haleluya. Katakan Yesus sayangku. Yesus sayang. Yesus sayang torang. Yesus. Lihat kanan kirimu katakan Yesus sayangku. Yesus sayang. Yesus sayang torang semua. Yesus sayang. Yesus sayang. Sama-sama Yesus. Yesus sayang torang. Yesus sayangku. Yesus sayang. Yesus sayang torang. Yesus sayang torang semua. Yesus sayang torang semua. Seka-seka yuk. Haleluya. Kita sorak haleluya 3 kali sambil lompat. Katakan amin. Lihat kanan kirimu bilang sambil lompat men. 3, 4. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sorakan haleluya.
Kita lompat sama-sama. Yesus dahsyat. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Jesus, Rajamu. Sorakan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sorakan, Kau dahsyat Tuhan. Ajaib Kau. Boleh sama-sama angkat tanganmu. Tuhan Yesus luar biasa. Kau sumber kemenangan, layak pemerintah selama tiga raksa. Raja mulia ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Yes Lord. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Sorakan, sorakan haleluya. DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini sorakan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami akan sama-sama duduknya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami lewat gembala kami, hamba-Mu di tempat ini. Urapi semua kami, urapi hamba-Mu, semua kami yang mendengar. Tuhan bukakan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari lebih dari hidup.
saudara tidak mudah untuk kita jalani. Mungkin saudara banyak tekanan, pergumulan, masalah. Mari bawa hatimu, hidupmu pada Tuhan. Kita masuk dalam satu perhentian bersama-sama dengan Dia. Kita berbahasa roh sama-sama yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang belum, gak usah berkecil hati itu sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, ya Rahlah, ya Sadarabah, kami perlukan Engkau Tuhan pagi ini. Menghadapi setiap tekanan, tantangan, pergumulan hidup ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan umatmu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami anak-anakmu ya Tuhan. Pagi ini ya Tuhan. Berikan kami semua kekuatan yang baru ya Tuhan. Menghadapi setiap tantangan zaman ini ya Tuhan. Kau meneguhkan dan menguatkan kami semua anak-anak-Mu. Sungguh kami perlu Engkau ya Tuhan. Lawat kami pagi ini. Pulihkan kami pagi ini ya Tuhan. Berikan kami kelegaan, kelepasan pagi ini ya Tuhan. Dan jadikan kami umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau baik buat kami semuanya. Saya bersyukur kepadamu untuk pagi ini. Dan bila firman-Mu yang sebentar kami dengarkan Tuhan, kiranya itu meneguhkan kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Amin. Shalom. Semua diberkati pagi ini. Haleluya. Bagaimana keadaan saudara pagi ini, saudara? Haleluya. Ya, sekalipun kalau kita melihat tekanan, masalah, pergumulan ya, dengan keadaan situasi dunia, dan mungkin di dalam kita usaha, bekerja, beraktivitas, itu banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Tetapi tetap percayalah sama Tuhan, ya, andalkan Tuhan. Amin, saudara. Nah, gereja mula-mula pun juga mengalami demikian, Bapak Ibu. Mengalami banyak tantangan. Ketika setelah Roh Kudus disurahkan, Petrus, Yohanes mulai memberitakan Injil begitu, tetapi ternyata ada tantangan juga. Dan mujizat pun dilakukan, terjadi pada waktu itu. Mujizat terjadi, orang lumpuh bisa berjalan begitu, ketika di Serambi Salomo di Bait Suci itu. Tetapi setelah itu ditangkaplah Petrus dan Yohanes, dihadapkan kepada mahkamah agama. Aniaya demi aniaya terjadi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, kita lihat di sini. Ayat 23 sampai 31 dikatakan, yuk sama-sama kita baca, saya akan baca 23, nanti sudah 24 dan seterusnya ya saudara. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes
kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 26. Ayat yang ke-27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. 28. Tunggu. Nah. Ya, 28 kembali lagi. Untuk ya, 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ayat 31 sama-sama, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ibadah gereja kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya 3 fokus utama, yaitu apa? Hadirat Tuhan, pengurapan, dan bahasa roh. 3 fokus utama ini senantiasa didengungkan supaya apa? Kita gereja kita ini artinya kita ini mau mengandalkan Roh Kudus. Mengandalkan Tuhan. Tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa. Survei dari sebuah penelitian itu ketika Roh Kudus diangkat, ada beberapa gereja mengatakan begini. Yang kemudian Bu Christine waktu itu sampaikan begini. Ketika Roh Kudus diangkat, maka 95% gereja itu mengatakan bahwa dia masih bisa beribadah. Hanya 5% yang kalau Roh Kudus diangkat, mereka tidak bisa apa-apa. Begitu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita masuk golongan yang 95% atau yang 5%? Kalau saya mau yang 5%. Mengapa? Karena gereja yang terus bertumbuh, berkembang seperti ini, saudara, itu dengan berbagai macam teknologi, itu bisa saja masih berjalan tanpa ada Roh Kudus. Tetapi gereja tanpa Roh Kudus, hadirat Tuhan, pengurapan, bahasa roh, akan menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara, tanpa Roh Kudus. Makanya waktu itu saya pernah melihat di YouTube, saudara, ketika ada suatu ibadah, tiba-tiba pemain bassnya turun dari atas. Dikerek begitu. WL-nya juga begitu, turun dari atas. Lah, ini sirkus atau ibadah? Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kemarin saya ngomong sama siapa itu ya? Di posting di grup dari perusahaan di tempatnya, persekutuan di tempatnya anak saya Delvi bekerja, itu ada seseorang yang sedang komunikasi dengan ChatGPT. Dia bilang seperti ini, ChatGPT, saya mau tidur, minta tolong berdoa dengan secara Kristiani. Begitu. Lalu ChatGPT, dia menyebut nama siapa ya, lupa saya namanya. Kalau nggak salah Lukas, oke, kita akan berdoa sama-sama gitu kan. Nah, ChatGPT mimpin doa, saudara.
Bapa di dalam surga, begini, 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 lalu di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terus, terima kasih ChatGPT untuk kesempatannya. Ya, ChatGPT jawab, ya enggak apa-apa, sama-sama, enggak usah ragu-ragu kalau membutuhkan saya. Teknologi sudah seperti itu. Pengkhotbah nanti bisa diganti oleh ChatGPT. Atau bahkan diganti dengan robot. Tanpa hadirat Tuhan, tanpa pengurapan. Enggak tahu ChatGPT bisa bahasa roh enggak ya? Seperti itu. Nah, ini teknologi sudah berkembang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nanti itu, lalu kemudian nanti berikutnya akan muncul dari AI ini akan dikendalikan namanya komputer kuantum yang lebih hebat lagi. Tahun 2027 akan diuji coba, akan dihidupkan. Saudara yang punya rekening di bank yang menggunakan e-banking, jangan banyak-banyak di situ. Nanti kalau tiba-tiba disadap sama komputer kuantum, di hack, waduh, habis semuanya. Menggunakan yang manual ATM biasa itu bisa, tapi yang menggunakan itu tolong berhati-hati saja. Teknologi sedang berkembang ke situ. Nah, bagaimana kita gereja Tuhan? Perkembangan dunia kita tidak bisa hambat. Kita harus menghadapinya Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, makanya saya akan berbicara menghadapi tantangan zaman ke depan, menghadapi setiap persoalan ke depan, menghadapi masalah ke depan, maka mari kita sama-sama membangun hidup kita, membangun roh kita semakin kuat dalam Tuhan, amin. Itu sebabnya tema saya yaitu manfaat berbahasa roh. Katakan bersama, buat Bapak Ibu Saudara yang belum berbahasa roh, yang belum dibaptis Roh Kudus, tidak usah berkecil hati. Wah kok saya belum dibaptis Roh Kudus ya, kok saya belum bahasa roh. Enggak usah berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita rindu, secara nanti akan Tuhan sendiri yang melawat saudara. Yang penting saudara mengalami kerinduan itu terlebih dahulu. Nah, dan ini juga Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sampaikan ini? Karena di dunia media sosial juga gereja kita terutama itu sering diserang di sini. Oke, slide berikutnya. Dalam pengakuan iman GBI, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Sama-sama dibaca yang bagian kedua, 1, 2, 3, baptisan Roh Kudus adalah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Bulan-bulan ini disebutkan bulan Tritunggal, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar bagaimana karya Roh Kudus di dalam pribadi kita orang-orang percaya. Salah satunya melalui bahasa roh itu, manfaatnya buat kita. Pada hari slide berikutnya, pada hari Pentakosta tahun 30 Masehi yang lalu, Bapak Ibu Saudara 2000 tahun yang lalu, sekitar 120 orang murid berkumpul di sebuah loteng di Yerusalem. Ada dalam Kisah 2 ayat 1-4, tiba-tiba turunlah Roh Kudus, dari langit bunyi suatu tiupan angin yang keras dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka, lalu mereka mulai berkata-kata dengan dalam bahasa roh. Di situ dikatakan menggunakan kata namanya glusais. Ya. Nah, istilah janji Bapa dalam Alkitab, dalam kitab Kisah Para Rasul banyak yang seperti itu, saudara, tentang janji Bapa, karunia roh, dipenuhi roh, pencurahan Roh Kudus, turunnya roh, penerimaan roh. Di dalam Kisah Para Rasul menunjukkan kepada peristiwa yang sama, yaitu baptisan Roh Kudus. Pemenuhan yang pertama disebutkan baptisan, lalu yang berikutnya disebut namanya kepenuhan. Maka dalam ayat tadi disebutkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Memberitakan dengan berani. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang berikutnya, GBI percaya ada perbedaan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami orang percaya selamanya pada saat kelahiran baru. Ini berbeda dengan kepenuhan atau baptisan Roh Kudus dengan kelahiran baru, ini berbeda.
Tidak seorang pun mengaku Yesus sebagai Tuhan selain daripada Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita terima Yesus maka Roh Kudus itu ada. Nah itu peristiwa kelahiran baru, tetapi itu belum namanya baptisan. Maksudnya seperti itu. Setelah kelahiran baru kita harus mengalami namanya baptisan Roh Kudus agar menerima kuasa untuk melayani dan menjadi saksi. Perbedaan kedua peristiwa ini nampak misalnya dalam diri para murid Tuhan Yesus. Orang Samaria yang bertobat, lalu para murid di Efesus, lalu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 itu ada kelompoknya dari Cornelius seperti itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, GBI menolak pandangan yang menyamakan antara kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Ini saya ambil Bapak Ibu Saudara dari teologi GBI dan sikap GBI terhadap baptisan Roh Kudus ini, Saudara. Kenapa? Karena gereja kita sering diserang dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini termasuk bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum memahami tentang baptisan Roh Kudus, tentang bahasa roh, Saudara, maka ini salah satu keterangan atau pernyataan yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara tidak usah ragu-ragu ya menghadapi setiap kritikan-kritikan yang terjadi, terutama dalam media sosial itu yang mendiskreditkan kita, gereja kita. Gitu. Yang berikutnya, GBI percaya bahwa dalam ibadah bersama boleh digunakan bahasa roh beramai-ramai. Bila itu adalah bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus seperti yang dialami 120 orang murid atau orang percaya pada waktu itu dalam Kisah pasal 2 atau dalam 12 orang dalam Kisah Rasul 19. Nah, ini adalah bahasa roh yang dengan satu tujuan untuk penyembahan. Itu berbeda dengan karunia bahasa roh yang harus ditafsirkan dalam jemaat atau untuk jemaat, yaitu bahasa roh yang dengan tujuan untuk bernubuat atau nubuatan yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14, Saudara. Nah, di mana di sana hanya 2 atau 3 orang saja yang boleh berbahasa roh, seorang demi seorang, dan harus ada yang menafsirkan. Ini satu hal yang berbeda Bapak Ibu antara bahasa roh rame-rame untuk tujuan penyembahan dengan yang disebut namanya karunia. Oke, slide berikutnya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab itu ditulis di dalam 1 Korintus 14, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 19. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greek atau Yunani dari kata glusa, kata dasarnya tadi glusa, glusais tadi adalah karena mengikuti kosakata yang sebelumnya. Nah, Saudara, kata glusa ini ada 3 macam maknanya. Yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan supaya orang bisa mengerti. Itu namanya karunia bahasa roh. Sampai di sini paham, Saudara? Amin. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan karena apa? Memang hanya untuk Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan. Yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri sehingga dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mendengarkan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-11 ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama kali. Orang-orang mendengarkan itu, orang-orang di luar sana mendengar, loh kok mereka bisa dengan bahasa Media, Pertia, mungkin bisa bahasa Jawa, bahasa Simalungun, bisa bahasa Toba, bisa bahasa Karo, mungkin seperti itu. Begitu. Atau bisa bahasa Tiongkok. Masing-masing sedangkan dalamnya adalah bahasa roh. Itu adalah Allah sendiri yang menerjemahkan atau menafsirkan. Itu seperti itu. Jadi ada 3 hal macam di situ. Sampai di sini Bapak Ibu sudah mengerti? Amin. Nah, nanti kalau Bapak perlu
Bapak Ibu sudah perlu materinya ini, silakan di bawah. Karena ini apa? Supaya orang-orang yang mempertanyakan seperti itu, yang suka belajar, tidak mudah tidak mudah digoyahkan imannya, begitu. Kadang kita suka dikritik di sini masalahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang bagi kita apa manfaatnya bahasa roh itu? Oke, yang pertama, sebagai tanda awal dibaptis Roh Kudus. Kisah 2 ayat yang 4 adalah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Di situ, di dalam ayat itu, di dalam bahasa aslinya disebutkan kata glusais. Menggunakan kata bahasa Yunaninya glusais, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu dalam Kisah pasal 10 Bapak Ibu Saudara, 44 sampai 46, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, dan mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Di situ digunakan kata sama glusais, dan memuliakan Allah. Nah, di sini LAI menerjemahkan kata bahasa-bahasa lain dan bahasa roh dengan kata terjemahnya berbeda. Mengapa? Karena tadi ada 3 makna arti bahasa roh tadi, saudara. Karena orang-orang lain kok bisa mendengar dengan bahasa-bahasa lain itu. Begitu. Tapi bukan berarti di dalamnya mereka sedang berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka, enggak demikian. Tetapi mereka sedang berbahasa roh sama-sama, kok di luar mendengarnya berbeda. Nah, itu namanya Allah yang menerjemahkan. Itu namanya mukjizat pendengaran. Gitu. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk membangun diri sendiri. Sama-sama 1 Korintus 14 ayat yang keempat, saudara, 1, 2, 3. Ya, yang berkata-kata dengan bahasa roh kita sedang membangun dirinya sendiri, iman kita akan semakin kuat. Saudara, tantangan ini enggak mudah hari-hari ini. Waktu kemarin sudah mulai, Jumat kemarin ada demo. Enggak tahu nanti kelanjutannya bagaimana, tetapi kita berdoa, saudara, supaya Tuhan yang berkarya atas Indonesia. Amin, saudara. Kita mungkin enggak begitu tahu sampai kedalaman apa yang sedang terjadi di dunia politik ini, saudara. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena enggak tahu. Doa membangun diri terus, begitu. Jemaat Tuhan yang mula-mula tadi, saudara, ketika mereka sudah mulai mengalami ancaman, mereka berdoa, bertekun bersama-sama kembali. Dan Tuhan penuhi mereka. Yang ketiga, untuk apa manfaatnya? Untuk mengingatkan kita bahwa dalam diri kita bersemayan Roh Kudus, yaitu Roh penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa di dalam, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 16, sama-sama 1, 2, 3. Iya, diri kita adalah apa, saudara? Bait Allah. Lihat kanan kiri, katakan engkau adalah bait Allah. Karena itu, saudara, karena kita bait Allah, maka mari jaga baik-baik tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam diri kita. Maka jangan hidup sembarangan. Yang amin hanya 1 orang.
Jangan hidup sembarangan saudara. Ya. Cara berpikir kita mari kita rubah sama-sama. Semuanya diperbolehkan, kata Paulus. Ya, tetapi tidak semuanya berguna. Semua diperbolehkan, ya. Tetapi tidak semuanya itu bermanfaat meneguhkan orang lain. Boleh makan, boleh memang itu. Tetapi tidak semua selalu bermanfaat apa yang kita makan, berhati-hati juga. Nah, di grup kita GBI kan sudah ada banyak yang beberapa minta dukungan doa gitu ya. Kenapa? Karena sakit-sakit yang diakibatkan karena apa? Yang dimakan. Nih, selama kita mengatakan, oh enggak apa-apa. Selama kita mengatakan, itu tidak apa-apa. Misalkan contoh-contoh ya, buat Bapak Saudara yang merokok. Oh ngerokok enggak apa-apa, enggak dosa. Ya akan dilakukan terus. Begitu. Dimulai dari sini nih. Minum-minuman gitu kan, minuman keras gitu kan. Seperti itu juga, oh enggak apa-apa, ya dari sini. Kalau itu salah, kalau itu dosa, kalau itu enggak baik, saudara tinggalkan. Tetapi semua dimulai dari sini. Cara berpikir kita. Dan di situ kita diingatkan, oh iya, diri kita ada Roh Kudus. Kalau enggak ya kan bablas terus. Begitu. Oh enggak apa-apa, semuanya boleh-boleh. Karena Tuhan mengatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Wah, kalau itu semua yang masuk, semuanya halal. Gitu kan, akhirnya semua karena halal ya sudah disikat semuanya kan. Begitu, akibatnya apa? Mulai ya kan, kolesterol naik. Ya kan. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melawan hukum alam. Hukum alam itu akan berlaku Bapak Ibu buat kita. Yang sudah mulai usia, ya enggak usah usia ini ya, ada yang usia 20-an aja sudah mulai asam uratnya tinggi. Jalan sudah diseret-seret gitu kan. Apalagi yang sudah 30, 40 tahun, sudah 40 tahun, hati-hati kita makan. Saya waktu kuliah dikasih tahu, kurangi garam, kurangi gula, kurangi minyak. Gitu. Sudah mulai usia 40 ke atas. Kenapa? Itu akan memicu. Saya nggak sadar, saudara ternyata waktu yang lalu sempat, tensi tiba-tiba naik. Berarti sudah mulai harus berjaga-jaga. Mau tidak mau harus minum amlodipin tuh tiap hari. Pernah saya biarkan tiba-tiba naik sampai 190. Begitu. Dengan iman naik saudara. Ternyata hukum alam itu, hukum alam saudara. Ya buktinya gitu kan, lama-lama kita nggak kuat gitu kan, rentan gitu kan. Hukum alam itu. Jadi saudara jangan sok kuat, sok hebat itu. Ada dulu saya dikasih tahu sama teman saya pendeta itu. Ya Pak, di tempat saya tuh, tetangga saya itu. Wah dia 200 terus tensinya. Dia bilang enggak apa-apa, sehat-sehat tuh begini, sehat gitu kan. Saudara, tahu apa? Stroke. Gak diperhatikan. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan diingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Teman saya pendeta, itu dulu hidupnya suka minum minuman, lalu merokok begitu, lalu setelah mulai jadi pendeta, dia meninggalkan semuanya. Dan ketika dia sudah meninggalkan semua, tiba-tiba usianya kayaknya di bawah saya gitu kan. Lalu dideteksi, ternyata di dalam dirinya ada penyumbatan di jantung begitu. Lalu periksa dokter, diperiksa sama dokter, saya sudah jaga makanan dok, dan saya sudah tinggalkan semuanya. Iya Pak Pendeta, ini akibat
akumulasi dari yang Bapak lakukan pada waktu masih muda. Oh gitu ya Pak. Jadi dia suka ngerokok, dia suka minum, ternyata dampaknya sekarang. Akhirnya pasanglah ring 1. Kalau di sini nggak apa-apa sih. Kalau di dalam saudara, di dalam aduh ring 1. Kalau sudah ada penyumbatan lagi ring 2. Usaha ring 2, ring 3. Iya kan? Sudah enggak ingin lagi ring 4. Begitu. Kalau enggak kuat lagi ring 4, dibelek. Bypass. Begitu. Enggak ada ring 5. Adanya ring road. Saudara. Berhati-hati ya. Roh Kudus alam diri kita ini bait kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Seperti itu. Jadi mengingatkan kita. Begitu. Jadi saudara yang masih melakukan itu tolong dipikirkan baik-baik. Ya, apa yang saya sampaikan. Ya. Mungkin sudah berpikir, oh enggak apa-apa. Tapi tidak semuanya itu berguna. Tidak semuanya itu membangun. Ya. Buktinya ya seperti ini yang dialami kan. Begitu. Yang keempat, yang berikutnya yang keempat. Nah, ketika kita berbahasa roh, sesungguhnya kita sedang ada dalam namanya tempat perhentian atau peristirahatan atau rest in the spirit. Kita sedang beristirahat dengan berbagai macam kelelahan, tekanan, masalah. Saya sering lakukan itu ketika saya sedang naik sepeda motor, mau naik mobil, saudara sering berbaros tiba-tiba langsung Tuhan ingatkan berbahasa roh begitu, saudara. Untuk menjaga diri kita, selain kita ada Roh Kudus, gitu. Tapi kita juga sedang beristirahat. Barang siapa percaya kepadaku, seperti di dalam dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesaya 28 ayat 11-12 sama-sama saudara 1, 2, 3. Sungguh tempat perhentian berikan apa? Ya, peristirahatan. Nah, keadaannya orang jemaat Tuhan di waktu itu tidak mau mendengarkan. Inilah tempat peristirahat. Yang kelima, ketika kita sedang berbahasa roh, maka roh itu membantu kita dalam berdoa. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu mau doa apa. Roh Kudus akan menolong kita. Demikian juga roh membantu kita dalam keluhan kita, dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang keenam, membawa lidah kita senantiasa ada dalam kontrol atau kendali daripada Roh Kudus. Kenapa? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kalau ada Roh Kudus, kita berkata-kata dengan bahasa roh itu mengontrol roh kita, mengontrol lidah kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita mau ngata-ngatain yang tidak baik, yang sumpah serapah, yang kata-kata sia-sia, ada dari Roh Kudus, ada dikendalikan Roh Kudus itu. Oh iya ada Roh Kudus. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai, lidah siapa suka mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Amsal 21 ayat 23, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran. Nah itu ada Roh Kudus akan mengendalikan lidah kita, saudara. Dan yang ketujuh, mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kuasa untuk menjadi saksi. Jika kita di mana kita berada, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Makanya dikatakan kalau kita ada dalam Dia,
dalam Yesus, yaitu supaya hidup kita sama seperti Kristus telah hidup. Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Slide yang terakhir. Bagaimana caranya kita menerima kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus? Caranya enggak susah, saudara. Percaya bahwa ada Roh Kudus dan bahasa roh. Orang-orang yang susah menerima, orang-orang yang suka protes, begitu kenapa? Karena mereka enggak percaya bahwa Roh Kudus ada, mungkin mereka percaya ada Roh Kudus, tapi bahasa roh mereka enggak percaya. Ya sudah, susah lah kalau yang seperti itu. Mau di mana, mau ditumpang tangan, sampai diunyak-unyak gitu enggak akan terima juga. Karena enggak percaya, saudara. Yang kedua, miliki rasa haus dan rindu. Yang ketiga, menantikan dengan doa, pujian, dan penyembahan. Yang keempat, menerima dengan iman dan bertindak, maka akan terima, saudara. Jadi, melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak saudara semuanya untuk kita sama-sama membangun diri kita. Roh kita menghadapi setiap tantangan zaman ini. Kita enggak mudah hari-hari ke depan ini. Kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk menghadapi masa sukar di depan kita, saudara. Dengan apa? Roh Kudus yang memenuhi kita, manifestasikan melalui berbahasa roh. Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Saudara, sekali lagi yang belum minta sama Tuhan, jadi enggak usah berkecil hati. Enggak usah berkecil hati. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, yang belum dibina Roh Kudus tetap ada dalam diri saudara kok. Amin. Tetap ada dalam diri saudara. Kenapa? Tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Maka saudara bisa mulai di situ mengaktifkan. Tinggal bertindak saja, saudara. Untuk supaya kita minta Roh Kudus penuhi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang imam musik. Dan saudara, persiapkan di saudara juga, saya akan mengurapi saudara. Supaya hari-hari ini sudah dikuatkan. Menghadapi keadaan dunia yang tidak mudah hari-hari ini. Menghadapi dunia yang sedang mengalami goncangan ini. Puji Tuhan, kemarin saya lihat juga dolar sudah turun. Kita doakan supaya dolar terus mengalami penurunan. Saya lihat di pasar saham juga IHSG sudah mulai naik. Begitu. Saudara, mari sama-sama kita doakan supaya Indonesia dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang berniat jahat untuk menghancurkan bangsa kita, digagalkan semuanya. Ya, intervensi asing kita doakan supaya mereka tidak berkuasa atas Indonesia. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu, penuhi kami ya Tuhan, penuhiku
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Jesus' name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God, Jesus. Jesus' name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Yes, Lord, is our God. And all we see, how great, all we see, and all we see, how great is our God. Kau yang memberkati hamba
hambamu gembala kami sekaligus Kasub Rayon 3D yang ada ya Tuhan, bersama dengan ibu, kedua anak yang ada, bahkan Simbah ya Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk gembala kami berdoa gembala kami terus sehat, Tuhan pakai luar biasa, terus muda ya Tuhan, sehat kuat panjang umur Tuhan, bawa naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, terus menggenapi janji Tuhan hari-hari ini. Jika gembala kami Tuhan berkati berlimpah-limpah, kami juga percaya setiap kami umatnya yang digembalakan, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Dan kami kembalikan segala pujian, kehormatan, pujian sekali lagi hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 14 Juni 2026. Doa pengerjaan Rayon 3 diadakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 19 di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja dan aktivis Rayon 3. Bingung cari tempat pernikahan yang bagus, nyaman, tapi tetap terjangkau? Harpaso Wedding Hall hadir sebagai solusi untuk intimate wedding impian kalian. Tempat elegan, suasana hangat, dan pelayanan terbaik untuk hari spesial yang tak terlupakan. Rayakan pernikahan kalian di Harpaso Wedding Hall dengan sempurna. Untuk informasi dan reservasi, hubungi 0812 8416 7302. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Berapa banyak yang sungguh diberkati pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Ya, atas nama pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Samuel Sulistia, atas pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Ya baik, sekali lagi kami mengundang dan bagi Bapak Ibu yang baru hari ini, baru pertama kali beribadah di GBI 3 Raksa, boleh kami undang untuk lambaikan tangan sekali lagi. Ya baik, ada di depannya, puji Tuhan. Terima kasih, kami mengundang untuk boleh bersama-sama bertumbuh di GBI 3 Raksa ya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir. Yang kedua, doa pengerja Rayon 3 GBI 3 Raksa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 di Modern Land. Wajib bagi seluruh pengerja yang memiliki badge Rayon. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 19 WIB di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan hari Minggu disertai perjamuan kudus tanggal 21 Juni 2026. Ibadah 1-3 akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Yang kelima, Sil Gabungan 3D pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 di tempat ini. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk para peserta. Yang pertama, acara Sil dimulai pukul 9.30 untuk melakukan pendaftaran ulang dan pembagian kelompok. Yang kedua, sarapan pagi dari rumah karena makan siang sehabis games pertama. Yang ketiga, agar dapat berpakaian atasan, kaos atau kemeja dan celana panjang karena acara duduk di bawah atau di lantai. Yang selanjutnya, tidak membawa makanan dan minuman karena anak-anak akan dibagikan snack. Yang kelima, agar membawa Alkitab dan alat tulis masing-masing. Dan yang keenam, mempersiapkan persembahan dari rumah. Bagi Bapak Ibu orang tua yang anaknya ikut Sil, mohon dapat menjadi perhatian ini. Baik, selanjutnya rencana pemberkatan pernikahan jemaat kita atas nama Albert Christian dan Yolanda Dona pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 jam 9 pagi di tempat ini. Ya, mohon maaf,
kami ulang jam 8.30 di tempat ini. Mari kita terus dukung doa dan kita dukung baik pada saat acara pemberkatan nanti di tanggal 20. Yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan perawatan gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, silakan dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di depan. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Untuk doa persembahan kami minta Pak Gembala. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari sama mungkin berdiri. Kami datang kepadamu Bapa, tidak dengan tangan hampa. Kami bawa persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Kau yang telah memberkati seluruh kehidupan kami sampai kepada hari ini ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami, sekalipun kami harus menghadapi banyak tantangan dan bergumul, tapi kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami memberikan dengan sukacita juga bagi anak-anak-Mu yang membawa persepuluhan, berkati persembahan persepuluhan, berkati persembahan umum, persembahan perawatan gereja Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Bukakan tikap-tikap langit ya Tuhan, dan hardik setiap dalang pelahap yang mencoba mencuri hasil usaha anak-anak-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Silakan duduk kembali saudara. Tidak dengan Bapak Ibu Saudara, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. terimalah berkat Tuhan dan kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah dalam kasih yang sempurna di Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini.
esok dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita umat-umat pemenang ini berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.